Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة وأهلها في النار. معاشر المسلمين, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, khatib hendak mengingatkan kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya di dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan di dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Allah juga menegaskan di dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dihadapinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, khatib hendak menjelaskan, membahas sedikit tentang penjelasan ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71, yang dimana ayat ini sering kita dengar di muqaddimah khutbah Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian semuanya kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Harimaklah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan perkataan firman Allah Subhanahu wa ta'ala qaulan sadida dengan qaulan adla. Yang dimaksud dengan qaulan sadida adalah qaulan adla, perkataan yang adil. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menafsirkan qaulan sadida dengan perkataannya as-samaha, yaitu qaulan istiqamah wa qaulan sawaba, yaitu dengan perkataan yang benar dan perkataan yang lurus. Al-Imam Ikrimah rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan qaulan sadida qaula la ilaha illallah, yaitu perkataan la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan yang baik, berkata yang benar, berkata yang jujur merupakan inti dari keimanan, karena dia termasuk di dalam kategori akhlak dan adab yang baik. Maka siapa yang menginginkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala merubah kehidupannya, diperbaiki keadaannya,
diampuni dosa-dosanya, maka berkata-kata yang baik, berkata yang benar, berkata yang jujur, perkataan yang lurus merupakan jembatan untuk mencapai itu semua. Ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yang intinya hendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billah," yang mengisyaratkan kepada kita semua bahwasanya yang disebutkan setelah itu merupakan bagian dari keimanan. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang benar. Jika dia tidak mampu, maka dia hendaklah diam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Berkata-kata yang baik dengan perkataan yang benar, dengan perkataan yang jujur, dengan perkataan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Maka perhatikanlah hendaklah Allah Subhanahu wa taala. Berkata yang baik merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk di dalam sub-sub keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan-kebaikan di setiap keadaannya, maka hendaklah dia menjaga lisannya, hendaklah dia meluruskan lisannya, hendaklah dia memperbaiki perkataannya, hendaklah dia menjaga tutur katanya, hendaklah dia menjaga lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya mengatakan bahwasanya termasuk lurusnya keimanan adalah lurusnya lisan seseorang. Di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Tidak akan lurus iman seseorang sampai hatinya menjadi lurus. "Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh." Dan tidak akan lurus hati seseorang sampai lisannya lurus. "Wala yadkhulu rajulun al-jannata la ya'manu jaruhu bawa'iqahum." Dan tidak akan masuk surga seseorang yang di mana tetangganya tidak aman dari keburukan-keburukannya. Bawa'iqah, keburukan-keburukannya. Bawa'iqah termasuk kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang berkaitan dengan kejahatan lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang-orang yang di mana tetangga-tetangganya tidak aman dari keburukan-keburukan lisannya. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya menjaga lisan termasuk jembatan, jalan menuju hakikat keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yablughul 'abdu haqiqatal iman." Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat keimanan hatta yakhzina lisanah, sampai dia benar-benar menjaga lisannya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya, "Walladzi la ilaha ghairuh," demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala, "Ma ala zahril ardi syai'un ahwaju ila tuli sijdin min lisanin." Tidak ada di atas permukaan bumi ini, kata Abdullah bin Mas'ud, yang lebih berhak, yang lebih butuh untuk dipenjara sepanjang waktu, dipenjara seumur hidup dibandingkan dengan lisan. Nabi SAW menegaskan di dalam banyak sabdanya, di antara orang-orang yang tidak menjaga lisan, orang-orang yang tidak menjaga lisannya, maka dia benar-benar dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal demikian, "Innar rajula la yadnu minal jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Sesungguhnya seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar telah dekat ke surga, benar-benar berada di hadapan surga, sampai-sampai jarak antara dirinya dengan surga hanya sebatas satu hasta, sebatas zira'.
fayatakallamu bil kalimah, lalu dia mengucapkan satu kalimat, fayataba'adu minha ab'adu san'a, lalu dengan kalimat tersebut menjauhkan dirinya dengan surga sejauh kota Sun'a. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, iyyakum wa fudulal kalam, hati-hatilah kalian terhadap banyak berbicara, hati-hatilah kalian terhadap banyak perkataan. Hasbamri'in ma balagha hajatahu, cukuplah seseorang menyampaikan apa yang sesuai dengan hajatnya, apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan, yahlikun nasu fi fudulil mali wal kalam, manusia itu binasa karena terlalu banyak harta dan terlalu banyak bicara. Beliau juga mengatakan, wa aidon fa innal iktsara minal kalam, dan juga kata Ibrahim An-Nakhai, karena memperbanyak perbicaraan, banyak berbicara, kata Ibrahim An-Nakhai, yujibu qasawatal qalb, ini menjadikan hati seseorang itu menjadi keras. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Sunan At-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sulaiman ibn Suhaim, dari ibunya, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah, janganlah kalian banyak bicara kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kasratal kalam, karena banyak bicara bi ghairi zikrillah, selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yuksil qalba, itu mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nasi 'anillah, dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah, manusia yang paling jauh jaraknya dengan Allah Subhanahu wa taala, al-qalbul qasi, yaitu manusia yang paling keras hatinya. Al-Imam Muhammad ibn Ajlan rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya innamal kalamu arba'atun, sesungguhnya pembicaraan yang mendatangkan manfaat, pembicaraan yang mendatangkan pahala, itu hanya pada 4 perkara. Yang pertama, antazkurullah, engkau berzikir kepada Allah, wa taqra'al qur'ana, engkau membaca Al-Quran, wa tas'ala an ilmin fatukhbaru bih, engkau bertanya tentang ilmu lalu engkau diajarkan. Kemudian wa takallama fima ya'nika min umri dunyaka, kemudian engkau berbicara pada perkara yang bermanfaat bagimu dalam urusan duniamu. Muhammad ibn Munabbih, beliau mengatakan bahwasanya, Wahab ibn Munabbih, beliau mengatakan bahwasanya sijnul lisani sijnul mu'min, menjaga lisan adalah penjaranya orang-orang beriman. Oleh karena itu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah apa yang dikatakan oleh Ubaidullah ibn Abi Ja'far, seorang imam besar, seorang faqih ahli fikih di Mesir pada waktunya. Beliau mengatakan, idza kana al-mar'u yuhadditsu fi majlisin fa'ajabahu al-hadits falyaskut, jika seseorang berbicara di dalam satu forum, di dalam satu majlis, lalu pembicaraannya itu membuat dirinya kagum terhadap apa yang dia bicarakan, maka hendaklah dia diam. Wa in kana sakitan fa'ajabahu as-sukut falyuhaddits, dan jika diamnya seseorang membuat dirinya takjub dengan diamnya tersebut, maka hendaklah dia berbicara. Maka inilah hendaklah Allah Subhanahu wa taala kaidah yang terbaik. Dia berbicara dan dia diam bukan karena memperturutkan hawa nafsunya, bukan karena dia mencari kekaguman atas perkataannya, atas diamnya, akan tetapi diam dan bicaranya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut dapat mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ditanyakan mana yang lebih baik, berbicara atau diam, maka para ulama mengatakan yang lebih baik adalah berbicara pada perkara yang baik. Karena kata para ulama, ketika seseorang diam, maka diamnya tersebut hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara ketika dia berbicara pada perkara yang baik, maka orang-orang yang mendengar ikut mengambil manfaat dari perkataan-perkataannya. Akan tetapi hendaklah Allah Subhanahu wa taala
jika pembicaraannya, perkataannya dapat menimbulkan mudarat, dapat menimbulkan fitnah, meskipun yang dibicarakannya itu adalah baik, meskipun yang dibicarakannya itu adalah benar, meskipun yang dibicarakannya itu adalah jujur, jika menimbulkan mudarat, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan fitnah, maka hendaklah dia meninggalkan perkataannya, hendaklah dia meninggalkan pembicaraannya. Hal ini ditegaskan oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, innal qawla fitnatun, sesungguhnya pembicaraan itu adalah fitnah. Wal fi'lu aula bil mu'minina minal qaul, maka ketika terjadi hal tersebut, pembicaraannya menimbulkan fitnah, maka berbuat lebih utama bagi seorang mukmin daripada berbicara. Maka hendaklah Allah Subhanahu wa taala telah nampak kepada kita bahwasanya menjaga lisan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua, yaitu menjaganya dengan berkata-kata yang baik. Dia tidak berbicara kecuali dengan pembicaraan yang baik, pembicaraan yang benar, pembicaraan yang lurus. Dan yang kedua, menjaga lisan dengan diam. Oleh karena itu hendaklah Allah Subhanahu wa taala berbicara dan diam dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini merupakan bagian dari keimanan, karena Nabi SAW menafsirkan keimanan di antaranya dengan as-sabru was-samaha. Keimanan itu, kata Nabi SAW, adalah kesabaran dan lapang dada. Kata Ibrahim Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan sabar as-sabru 'anil ma'asi, yaitu bersabar dari menjauhi kemaksiatan. Yang dimaksudkan dengan as-samaha, yaitu berlapang dada, yaitu as-samahatu bitta'ah, berlapang dada di dalam melaksanakan ketaatan. Maka hendaklah Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menjaga lisannya, dia berbicara dengan pembicaraan yang baik, dia diam dari perkara yang menimbulkan fitnah, maka dia tidak hanya menampakkan keimanan di dalam dirinya, akan tetapi hendaklah Allah Subhanahu wa taala dia juga menampakkan keislaman yang sesungguhnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarlah hendaklah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan orang Islam itu adalah di mana orang Islam lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Oleh karena itu hendaklah Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, yang biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa amalan yang terbaik, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada perkara ini Nabi yang bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, tidak ada yang menjawab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hifzul lisan, adalah menjaga lisan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini khatib hendak mengingatkan para jamaah sekalian bahwasanya di hari yang mulia ini ada satu waktu yang dimana ketika seorang hamba mengangkat tangan bermunajat meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu tersebut di dalam riwayat yang lain adalah setelah zuhur sampai dengan sebelum maghrib. Di dalam riwayat yang lebih sahih adalah waktu setelah asar sampai dengan sebelum maghrib. Maka kita memperbanyak doa hajat kita pada waktu-waktu tersebut. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat.
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintahnya di dalam firman-Nya, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimus shalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah.